Bahkan Allah juga
menikmati dan memaknai hari-hari yang telah diberikan Allah kepada kita. 10 hari Dzulhijjah ini hadirin rahimakumullah, Allah sebutkan di dalam surah Al-Fajr ayat kedua, setelah Allah bersumpah, sumpah yang begitu mulia, sumpah yang begitu agung dengan suatu waktu wal fajr, dan kemudian Allah lanjutkan sumpahnya ini dengan menyebutkan hari-hari ini, yaitu walayalin ashr, yang sebagian besar para sahabat dan para mufassir menyebutkan yang dimaksud dengan walayalin ashr itu adalah 10 hari awal Dzulhijjah ini. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah juga menyebutkan tentang orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan di 10 hari ini adalah amal-amal yang berkelas, amal-amal yang memiliki level, amal-amal yang berbeda dengan hari-hari biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amal shalih fihinna ahabba ilallah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada seorang hamba melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang lebih dicintai Allah daripada amal-amal kebaikan yang dia lakukan di 10 awal Dzulhijjah ini. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita optimalkan 10 hari Dzulhijjah ini dengan berbagai amal-amal soleh. Hadirin rahimakumullah, inilah hari yang bahkan Allah Ta'ala dan Rasulullah menyebutkan dengan berbagai amal, jenis amal. Di antaranya adalah amal-amal yang kita sunnahkan untuk memperbanyak, itu adalah dengan memperbanyak takbir. Itu yang disebut dengan takbir mutlak dari 1 Dzulhijjah hingga hari Tasyrik, dan di hari Tasyrik nanti ada juga yang disebut dengan takbir muqayyad yang dilakukan setelah melakukan sholat wajib 5 waktu itu. Memang ada satu amalan yang di 10 akhir Dzulhijjah itu, yaitu di hari Tasyrik itu, Rasulullah juga menyebutkan dengan sebuah amal yang spesial yang tidak ada di hari lain, yaitu amal berkurban. Hadirin rahimakumullah, ada yang menarik dari hadis Rasulullah tentang kurban ini, yaitu ini adalah amalan yang tidak ada amalan yang lain yang lebih dicintai Allah pada hari-hari Tasyrik itu selain kita mengalirkan darah. Sekali lagi, tidak ada amalan yang paling dicintai Allah di hari Tasyrik itu selain mengalirkan darah hewan kurban. Oleh karena itu, mudah-mudahan sebagian besar dari jemaah di sini, terutama yang mampu, telah menyiapkan hewan kurban untuk disembelih pada hari Tasyrik itu, dengan niat mudah-mudahan Allah memberikan cintanya kepada kita dengan cinta yang sebesar-besarnya. Yang menarik hadirin rahimakumullah, Rasulullah menyebutkan tentang hadis hewan kurban ini dengan menyebutkan 3 bagian tubuh dari hewan yang rasanya sama sekali tidak ada orang-orang yang memperhatikan 3 bagian tubuh hewan itu, yaitu Rasulullah menyebutkan tentang tanduk, yang kedua tentang bulu, yang ketiga tentang kuku. Kebanyakan para mutofi yang berkorban itu menyebutkan, jika ditanya oleh para panitia di masjid mau pesan apa, rasanya sebagian besar kita menyebutkan bagian daging yang terbaik, apakah tenderloin, apakah sirloin yang mahal dan bergizi itu, dan yang empuk itu. Dan itu tidak ada salahnya, diperbolehkan selama dalam batas porsi yang ditentukan oleh syariat. Rasanya tidak ada yang menyebutkan bagian tubuh selain itu, ataupun seperti buntut ataupun iga, bagian-bagian tubuh hewan yang bisa digunakan untuk sate ataupun sop dan lain sebagainya. Tapi tidak ada yang pernah membayangkan kenapa Rasulullah menyebutkan tanduk, mau diapakan tanduk itu. Tidak pernah kita melihat ada gulai tanduk ya, ataupun sate kuku. Tapi justru bagian tubuh ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu hadirin Rasulullah, karena lisan Rasulullah menyebutkan tentang bagian tubuh hewan ini, maka perhatikan 3 bagian tubuh yang tidak dilihat manusia, tetapi itu sangat berharga di sisi Allah Ta'ala. Itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Dan di akhir hadis ini juga ada yang menakjubkan bagi kita yang memperhatikan hadis ini. Kata Rasulullah, darah itu akan sampai kepada Allah sebelum darah itu sampai ke tanah.
Maka mari kita perhatikan pada hari tasyrik pemotongan hewan itu. Selain 3 benda, yaitu tanduk, bulu, dan kuku itu, dan Rasulullah juga menyebutkan ada darah yang kata Rasulullah darah itu akan sampai ke langit sana kepada Allah Ta'ala sebelum dia menetes ke langit. Betapa dekat sebenarnya jarak antara hewan kurban itu dengan tanah. Tetapi Fatih membayangkan seakan-akan ada bejana dari langit yang menampung darah itu, dan kemudian bejana itu terbang ke langit dibawa kepada Allah Ta'ala. Ini adalah peristiwa yang menakjubkan. Oleh karena itu hadirin Allah, patut bagi kita untuk bersemangat dan untuk berkorban pada hari tasyrik itu. Memang di dalam Islam, hadirin rahimakumullah, tidak ada suatu hal apapun yang sifatnya remeh-temeh ataupun rendahan. Bahkan Rasulullah mengatakan benda-benda tadi itu semuanya itu begitu mulia. Begitulah syariat Islam, semuanya begitu tinggi, semuanya syariat Islam itu berkelas. Termasuk ucapan-ucapan zikir kita. Oleh karena itu, mari kita tambah satu pelajaran penting lain dari amalan yang ringan tetapi berkelas di sisi Allah Ta'ala. Amalan ini sebenarnya sering kita bacakan pada khususnya orang-orang yang terbiasa membaca zikir pagi dan petang ataupun membacanya ketika selesai sholat wajib 5 waktu itu. Ada seorang sahabat bernama Sauban. Suatu kali dia melihat Rasulullah selesai sholat. Izan sarafa min sholat istighfar salasah. Apabila Rasulullah selesai melakukan sholat, maka Rasulullah beristighfar 3 kali. Kemudian waqala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Inilah yang didiatkan oleh seorang sahabat bernama Sauban. Jadi sebuah amalan yang sederhana tetapi ini sungguh berbobot, hadirin rahimakumullah. Mungkin selama ini kita belum sempat mempelajari ataupun mengetahui ada apa di balik hebatnya hikmah sunnah Rasulullah itu, sehingga ketika dia selesai melaksanakan sholat dia beristighfar 3 kali dan tidak ada ucapan lain selain ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Hadirin rahimakumullah, satu kata kunci dari zikir ataupun doa ini adalah satu asmaul husna yang begitu mulia, yaitu as-salam. Allahumma antas salam, ya Rabb, engkaulah yang maha pemberi keselamatan, engkaulah yang maha pemberi kedamaian. Wa minkas salam, dari engkau segala kedamaian, dari engkau segala keselamatan, dari engkau segala kesejahteraan. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Maka kemudian kita memuji Allah yang memiliki nama salam tersebut. Hadirin rahimakumullah, tentang salam yang diartikan dengan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, Rasulullah mengajarkan kita untuk ucapkanlah itu selesai kita mengucapkan sholat, menunjukkan bahwa kelemahan kita, kerendahan diri kita, ketidakmampuan kita untuk menjaga diri kita dari mara bahaya. Betapa banyak mungkin orang yang sekarang ini terbaring di rumah sakit, betapa banyak orang yang mengalami kecelakaan di jalan raya sana ataupun musibah yang lain. Tetapi alhamdulillah kita, istri kita, anak-anak kita berada dalam keselamatan. Maka tidak ada yang lebih hebat daripada Allah Ta'ala yang memberikan keselamatan, perlindungan yang terbaik kepada kita semua itu. Maka ucapkanlah dengan lisan ini dengan segala kerendahan hati, mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, sembari kita berharap semoga Allah selalu memberikan perlindungan, kedamaian, keselamatan kepada kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, bahkan tentang salam ini Allah menyebutkan dengan nama surga, salah satu nama surga di dalam ayat Al-Quran dengan disebutkan dengan Darussalam, bahwa surga itu adalah Darussalam, yaitu rumah ataupun negeri kedamaian, negeri keselamatan. Allah berfirman di surah Yunus ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Betapa kasih sayangnya Allah menyeru kepada kita semua, ayolah kalian kemari ya, untuk Darussalam, untuk masuk kepada negeri keselamatan, yaitu negeri surga Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bahkan salam ini nanti juga akan berakhir di tempat yang mulia, di surga kelak,
ketika ada sebuah prosesi yang sangat hebat, sebuah protokoler yang hebat yang Allah ceritakan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 sampai 24, yaitu ketika ada seorang yang soleh, seseorang yang melakukan amal-amal kebaikan di dunia ini, dan kemudian dia masuk surga. Bukan hanya itu, dia akan menarik keturunannya ke bawah sampai anak cucunya. Bahkan beliau juga akan bisa membawa orang tuanya, ayah ibunya, bahkan juga pasangannya. Mereka itu disambut oleh malaikat di surga dengan protokol yang sangat hebat. Itulah Allah sebutkan satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang Allah awali dengan nama surga, Jannatul Adn, surga Adn, yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Adn itu akan dimasuki oleh orang-orang yang soleh, dan kemudian mereka membawa orang tua mereka, membawa pasangan mereka, membawa anak-anak keturunan mereka, karena kesolehan mereka itu diizinkan oleh Allah untuk mereka masuk secara kerombongan. Bahkan kemudian ada proses yang hebat itu disebutkan oleh Allah, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Kemudian ada penyambutan yang begitu mulia, mereka disambut oleh para malaikat, bukan oleh manusia-manusia biasa, tetapi malaikat yang menyeru mereka. Dan kemudian malaikat itu menyampaikan salam kepada mereka, Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Itulah ucapan salam yang kita biasakan sehari-hari ini ketika bertemu dengan saudara-saudara kita, bertemu dengan istri, anak-anak kita ketika memasuki rumah. Dan kemudian salam itu juga akan berakhir di surga. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, mari kita hikmati ucapan salam kita itu, bahwa salam itu adalah ucapan surgawi, bahwa salam itu adalah ucapan langit. Bukankah hal para malaikat itu ketika bertemu dengan sesama mereka di langit itu juga mereka mengucapkan salam antar mereka? Maka mari kita hiasi rumah-rumah kita ini dengan aroma surgawi, dengan aroma langit. Bisa jadi ada sebuah rumah, meskipun rumah itu mewah, tapi terasa panas, terasa gersang, terasa mungkin pertengkaran dan konflik begitu kuat di rumah itu. Bisa jadi salah satu sebabnya jarangnya diucapkan ucapan langit, yaitu salam di rumah itu. Maka sebarkan salam, afsus salam, kata Rasulullah. Sebarkan itu artinya siarkan dan pancarkan salam itu. Orang salafus soleh itu bahkan mengucapkan salam berkali-kali, meskipun dia bertemu juga berkali-kali. Bertemu di jalan dari barat mengucapkan salam, kemudian bertemu dari timur mengucapkan salam juga. Itulah memancarkan salam. Dan juga kita berharap di kantor kita ini, di gedung ini, di masjid ini, di lingkungan dimanapun kita berada, kita membiasakan adanya aroma-aroma langit, aroma surgawi, dengan membiasakan memancarkan ucapan salam dimanapun kita berada. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin rahimakumullah, begitulah Islam ini mengajarkan berbagai syariat, dari yang mudah kita ucapkan, dari yang mudah kita lakukan, sampai yang begitu sulit dilakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang menempuh ibadah yang sangat berat, yaitu ibadah haji di tanah suci Mekah itu. Bukan 1-2 hari mereka meninggalkan keluarganya, bukan 1-2 hari mereka meninggalkan pekerjaannya ataupun berbagai urusannya, tapi kurang lebih 40 hari mereka tinggalkan itu semua, dan mereka berjuang untuk mendekatkan diri takarub kepada Allah, untuk menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji itu mendapatkan haji yang mabrur, haji yang mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Hadirin rahimahullah, maka kita bisa simpulkan bahwa tidak ada yang remeh-temeh di dalam Islam ini, sekalipun sekedar istighfar ataupun mengucapkan salam, assalamualaikum, dan juga zikir-zikir Allahumma antas salam.
dan kita berharap salam ini menjadi value bagi kita, menjadi value yang sangat tinggi di rumah kita, menjadi value, menjadi nilai, menjadi budaya yang ada di kantor-kantor kita maupun di lingkungan kita. Kebalikan dari salam itu adalah yang kita lihat mungkin di sebagian belahan bumi, yaitu keributan-keributan ataupun kejahatan-kejahatan, apalagi peperangan-peperangan. Maka sebagai wujud syukur kita, maka sebarkan salam itu menjadi value bagi kita dimanapun kita berada. Rasulullah juga bersabda tentang satu value yang harus ada bagi seorang muslim, yang khotib ingin sekali mengingatkan diri kita semuanya. Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu, yang hakikat muslim itu adalah yang memberikan salam, yang menyelamatkan saudaranya yang lain, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Kalau sekarang ini mungkin juga dengan tulisannya, dengan postingannya, dengan chat-chat dia itu. Maka seorang muslim yang baik itu adalah orang-orang yang memiliki kontrol terhadap lisan dia, memiliki kontrol terhadap apa yang dia buka di HP dia, memiliki kontrol terhadap apa yang dia ucapkan di posting, baik secara jabri maupun secara grup. Semua itu terkontrol. Dia tidak akan membaca, dia tidak akan berkata, dia tidak akan mengetik apapun yang tidak menyelamatkan saudara dia. Maka inilah hadirlah untuk Allah sebuah value yang sangat tinggi dari zikir yang dibaca oleh Rasulullah, yang diajarkan kepada kita. Allahumma tersalam wa minkas salam tabaraka ya zal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu khalaqtana wa razaqtana wa hadaitana wa 'allamtana wa anqastana wa farrastana. Wa lakal hamdu ya Allah bil Qur'an, wa lakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afah. Allahumma inna la tada'ana fi jam'ina wa majlisina hadza zamban illa ghafartah, wa la hamman illa farastah, wa la maridan illa afaitah, wa la mujahidan illa nasartah, wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridha wa la nasalaha illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
الله